وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما آمين يا Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kebiasaan kita sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi waktu-waktu kita, wabil khusus untuk merenungi makna-makna kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar kita tidak salah arah dalam hidup dan beramal di muka bumi ini. Maka di penghujung tahun ini kita harus semakin menikmati dan memahami bahwa selama kita hidup, selama hayat di kandung badan, maka kita diminta untuk terus beramal. Nahnu qaumun amaliyun. Kita ini adalah kaum yang harus terus-menerus beramal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu. Wahai Nabi, ajarkan kepada umatmu, i'malu, beramallah mereka. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal-amal kalian. Dan beramal itu memang sunnah kauniyah di dunia, sunnatullah di dunia. Selama kita hidup di dunia, maka orang yang cerdas itu beramal. Karena kelak dia akan meninggalkan dunia ini, dan pada saat itu tak ada lagi amal. Yang ada adalah kabar apakah amal kita diterima atau tidak. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan mengabarkan apapun, sekecil apapun perbuatan kita, termasuk perbuatan hati kita. Maka jangan buru-buru beramal sebelum kita berilmu. Kaidah dalam beramal itu kita harus cinta ilmu. Hari ini banyak orang senang beramal tapi tidak senang menuntut ilmu. Padahal Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, al ilmu qabla al amal wal amalu tabi'u. Ilmu sebelum amal, sementara amal itu mengikuti ilmu. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, banyak orang bersemangat ingin beramal, termasuk beramal memperjuangkan Islam, tapi mereka justru membuat kerusakan bagi agama ini. Kenapa? Karena modalnya hanya semangat. Makanya disebutkan syurutu qubulil amal, syarat amal itu diterima ada dua. Yang pertama, betul ikhlasun niyyah, niatnya harus ikhlas, motivasinya harus benar. Tapi yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti bimbingan, arahan, petunjuk dan keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka supaya amal kita amal yang produktif dan diberkahi Allah, diridhoi Allah, maka kita harus kejar ilmunya, dan karena itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Harus semangat dalam mengejar ilmu. Dan ilmu itu adalah milik Allah. Al-ilmu minallah. Dan ilmu itu dikejar dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ya. Maka kita bisa ambil semangat-semangat dari generasi-generasi sebelumnya, wabil khusus generasi para nabi. Misalkan kalau kita ambil potongan-potongan dari surat Al-Kahfi, surat ke-18, kita akan mendapati beberapa pelajaran penting khusus menyoroti masalah menuntut ilmu, wabil khusus kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kita coba ambil sedikit-sedikit saja pelajaran dari ayat-ayatnya untuk jadi pelajaran bagi kita. Ya, kita mulai dari ayat ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada asistennya. Nah, dalam satu pendapat asistennya ini nabi juga nanti. Namanya Nabi Yusha bin Nun. Dan dia adalah seorang pemuda. Nah, ini kita belajar tentang pemuda yang selalu nempel dengan ahli ilmu. Namanya Yusha bin Nun. Dia nempel sama ahli ilmu, yang ahli ilmunya juga kehausan ilmu. Karena orang itu makin berilmu makin haus, makin berilmu makin merunduk. Ya, kalau kita juga kalau pagi-pagi merunduk juga, ya kan? Tapi insya Allah dapat ilmu. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan meskipun butuh waktu bertahun-tahun. Ngejar apa? Ngejar salah satu wasilah ilmu. Jadi ilmu itu dikejar. Makanya orang yang mengejar ilmu, dia bukan disebut dengan siswa, tapi murid. Kalau siswa itu wajib taat bahasa Sanskerta. Tapi kalau murid itu artinya orang yang punya kemauan kuat, punya iradah. Uri itu, aku punya kehendak. Aku butuh dengan apa? Dengan ilmu. Bertakhalluk dengan Allah yang punya iradah. Maka dia disebut murid, bukan siswa. Makanya santri-santri kalau mau ke Gontor, itu di depan Ponorogo ada tulisan, apa yang kau cari di Gontor? Ya, kau masuk Gontor kenapa? Dipaksa bapaknya, atau memang mencari sesuatu yang berkah? Ya, makanya yang benar itu murid, bukan siswa, apalagi mahasiswa. Orang yang paling wajib taat, bahasa Sanskerta. Ya. Kemudian falamma balagha majma'a bainihima, ketika mereka sampai kepada pertemuan dua laut itu, nasya, mereka berdua lupa, hutahuma, ikan yang mereka bawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, karena ikan itu sudah melompat dan mengambil jalannya ke laut. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu kalau menuntut ilmu, dia bawa konsumsi sendiri. Enggak, ini tidak mengomentar yang sekarang. Sampai sekarang ada teman saya buat pondok pesantren.
emang sudah turun temurun ya. Itu pondok pesantren di Garut. Guru-gurunya datang khidmah mengajar, murid-muridnya datang bawa beras sendiri, bawa gula sendiri, mereka masak sendiri. Jadi pondok pesantren nggak pernah memperhatikan makanan santri, ya. Yang penting santri datang, mereka hidup masing-masing. Tapi pas jam belajar. Nah, kira-kira dulu itu pondok-pondok awal itu begitu, ya. Pondok-pondok awal itu begitu. Nah, kalau sekarang pondok-pondok itu makanan disediakan, baju dicuciin, di laundry. Walhasil lulus dari pondok pesantren yang namanya masak pun lupa, cara nyuci nggak bisa. Masya Allah, ahlan wa sahlan biqudumikum. Silakan boleh maju lagi para hadirin wal hadirat. Nah, para murid. Ini kayaknya memang perlu suku keliling ini. Kalau di Tanah Baru suku kelilingnya sekelurahan, rame. Baik. Jadi orang menuntut ilmu itu bawa konsumsi dia, bawa bekal bagi kemandirian. Nah, kalau sekarang pondok pesantren itu sebagiannya tidak fokus membuat santri yang mandiri, ya, karena semuanya difasilitasi. Akhirnya lulus dari pondok pesantren, fokusnya tetap ujung-ujungnya supaya bisa lulus di UI, bukan supaya bisa masak sendiri, nyuci sendiri, berpikir kreatif sendiri, menjadi pedagang. Tidak itu. Padahal bayarannya sudah jauh lebih mahal dibandingkan yang tadi yang tidak bayar gitu. Ya, dan semakin mahal kalau dia pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pesantren itu katakan 1 juta sebulan, kalau diganti jadi bahasa Inggris boarding school, nah itu jadi 3 juta kira-kira begitu. Kalau teh manis ini harganya 3.000. Tapi kalau diganti jadi iced tea, ya kan, itu bisa jadi 15.000. Makanya saya agak serem-serem kalau bahasa Inggris ya. Kalau makanan jadi bahasa Inggris dia harganya agak mahal gitu. Mendingan yang bahasa Indonesia aja, ya kan? Ya, kalau bahasa Indonesia itu 3.000. Jadi ayat 61 menjelaskan tentang makanan, ayat kedua 62 bicara tentang makanan, ya. Ya, kemudian ayat ketiga juga tentang makanan, ya. Kemudian ayat keempat mereka sampai ke titiknya, dan kemudian ayat kelima, ayat ke-65 mereka mulai bertemu dengan orang yang dicari setelah melalui usaha yang panjang. Fawajada abdan min ibadina, maka mereka pun, ya, Nabi Musa dan Nabi Yusuf bin Nun, ya, alaihi wassalatu wassalam, akhirnya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Yang hamba tersebut atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan orang tersebut dari sisi kami ilmu. Nah, dari sini mungkin muncul istilah ilmu ladunni. Ladunna, ya, di sisi kami, ladunni dari sisiku. Ya, ilmu ladunni itu ilmu yang datang dari sisi Allah.
Siapa dia? Nabi Khadir. Jadi di antara para nabi saja itu ada tradisi saling mengejar ilmu. Maka di kalangan para ulama juga begitu. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal sudah ada majelis dulu, tapi ketika datang sosok yang sangat kuat ilmunya, maka waktu-waktu yang bertabrakan, Imam Ahmad menyetop majelisnya dan mengajak muridnya untuk ngaji di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri adalah murid terbaik daripada Imam Malik. Guru murid belajar. Meskipun produk-produk fikih daripada ketiga guru murid-murid ini itu berbeda atau ada yang berbeda, dan berbedanya berbeda. Contoh Al-Fatihah 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca apa tidak dibaca? Kata gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, tidak dibaca karena dia bukan ayat Al-Quran. Nah, ini pendapat Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, dibaca, dan dibacanya jahar dalam sholat maghrib, isya dan subuh, bacanya jahar. Ya. Nah, kata muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca tapi bacanya sir. Jadi pendapat berapa? 3. Udah 3 pendapatnya. Ya. Belum lagi dalam pendapat yang lain, kalimat aula mastumun bisa menyentuh perempuan. Pendapat pertama Abu Hanifah tidak batal. Pendapat kedua, pendapat Syafi'i batal. Suami habis wudu ketempel sama istri, batal. Ya. Nah, kata muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, batal kalau punya gairah. Kalau enggak batal. Udah 3 pendapat beda. Dan 3-tiganya ulama salafus salih, ulama salaf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ikutlah ulama salaf, ya memang sejak dulu orang di pesantren-pesantren itu ikut ulama salaf. Makanya banyak pondok pesantren namanya pondok pesantren salaf atau salafiyah. Sepanjang dari Subang terus sampai ke Jawa Timur banyak pesantren salafiyah, karena semuanya ikut ulama salaf. Tapi ulama salafnya ternyata minimal pendapatnya ada 3, gitu kan? Ikut yang mana? Nah, maka di sini akhirnya diajarkan oleh ahli ilmu, orang pintar itu adalah orang yang belajar perbedaan di kalangan para ulama. Karena ketika dia belajar 3 pendapat, dia akan bijaksana dalam sikapi perbedaan. Kalau dia belajar 3 pendapat, kenapa harus 3? Kenapa nggak 1? Ya karena ada 3 pendapat ulama salaf. Nah, terus dia harus beramal yang mana? Ya kalau gitu saya beramal yang rojih aja Ustaz. Ya itu 3-tiganya yang rojih. Yang rojih menurut Imam Malik, yang rojih menurut Imam Syafi'i, dan rojih menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Maka engkau cenderung yang mana? Nah itu silahkan. Tapi ketika ada perbedaan di kalangan para ulama salaf, maka perkara itu tidak bisa disatukan. Itulah yang disebut sebagai ikhtilaf, yang itu berbeda. Tapi kadang-kadang hari ini ada politik dalam pengajian yang tadinya berbeda dan biasa saja akur, diajarkan bahwa tidak ada perbedaan. Dalam bab ini hanya 1 pendapat, tidak ada 3 pendapat. Akhirnya yang tadinya orang biasa berbeda, saling menghormati perbedaan, sekarang saling bertengkar. Kenapa? Karena diajarkannya cuma 1 pendapat. Dan akibatnya ketika melihat 2 pendapat yang lain, 2 pendapat itu dianggap keliru, maka dihukumilah pendapat itu bid'ah.
hukumnya bid'ah dan pelaku bid'ah itu masuk ke neraka. Padahal tidak ada hukum fikih, hukum bid'ah itu tak ada. Bid'ah itu realitas. Hukum fikih itu tetap 5 sejak dulu sampai masa depan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Cuma 5. Kalau bid'ah itu realitas, harus belum hukum, kita masih membaca realitas. Nah sekarang bagaimana realitas itu? Wajib diikutikah? Haramkah? Sunnahkah? Makruhkah? Mubahkah? Nah, itu butuh belajar. Ya, butuh belajar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap orang diberikan rahmat. Nabi Musa diberikan rahmat, Nabi Yusuf bin Nun diberikan rahmat, tapi Nabi Khadir juga diberikan rahmat. Maka tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Di antara orang yang punya ilmu harus saling tawassaw. Tawassaw itu saling mubadalah. Karena Allah membagi-bagi ilmunya pada banyak orang. Sehingga kalau kita ketemu ahli ilmu, meskipun dia sederajat, gelarnya sama, satu level, satu perguruan, tapi ketika kita melihat dia ahli ilmu, kita harus memandang orang itu sebagai ahli ilmu dan memuliakan dia. Itu kalau sama. Bahkan kalau umurnya lebih muda dari kita, tetapi dia ahli ilmu, ulama mengajarkan kita juga memuliakannya karena keilmuan, dan tidak menunjukkan bahwa diri kita lebih berilmu daripada dia. Itu luar biasa pelajaran adab hari ini. Tapi kalau orang belajar agama ngejarnya bukan adab, maka akhirnya dia banyak tahu tapi gak punya adab. Jangankan yang seumuran, kadang-kadang yang baru belajar 6 bulan kemudian dengan galak nyala-nyalain guru yang sudah sangat senior. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak didahului dan tidak punya mindset untuk menjadi generasi yang beradab. Nah, generasi yang tak punya adab itu disebut generasi biadab. Biadab itu bahasa Persia. Bi itu artinya tanpa, kehilangan, the loss. Jadi biadab itu kehilangan adab. Hati-hati. Kalau kita makin lama makin belajar, kemudian kita malah makin tidak punya. Kemudian Nabi Musa tidak serta-merta memaksa belajar kepada seorang guru. Dia minta izin. Qala lahu Musa, berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Khadir, hal attabi'uka, ya, apakah boleh aku mengikutimu, ala an tu'allimani, ya, sehingga engkau akan mengajarkanku, mimma ulimta rusda, sesuatu yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Ya. Jadi boleh enggak aku ikut engkau supaya aku bisa menikmati petunjuk-petunjuk baru, ilmu-ilmu baru yang telah diajarkan kepadamu tapi belum diajarkan kepadaku. Di Nabi Musa itu kan nabi. Bahkan beliau memandang tak ada lagi orang yang lebih tahu daripada beliau karena dia nabi. Tapi Nabi Musa pun diingatkan untuk tidak sombong. Di atas langit masih ada langit. Nah, maka belajar itu menuntut ilmu. Maka kalau kita buka kitab-kitab adab menuntut ilmu, itu murid dilarang untuk memaksa guru, menarik-narik baju guru, dan seterusnya. Itu detail dibahas dalam kitab-kitab menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau di pondok pesantren itu sebelum belajar ada belajar cara belajar. Nah, kalau di Finlandia karena mereka non muslim, mereka tahunya Anda harus belajar cara belajar. Kalau di kita itu namanya adab menuntut ilmu. Ya.
terhadap menuntut ilmu. Nah, maka kemudian kata Nabi Khadir, qala innaka lan tastati', sesungguhnya engkau tak akan mampu ma'iya, hidup bersamaku, sabra, dengan penuh kesabaran. Wa kaifa tasbir, bagaimana kau nanti bisa sabar ala ma lam tuhit bihi khubra, sedang engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi kalau engkau hidup bersamaku, aku sudah punya pengetahuan, engkau belum punya pengetahuan untuk beberapa perkara. Aku melakukan ini, engkau pasti akan banyak nanya, gitu kan? Nah, ternyata kita belajar dari ayat ini, belajar itu ternyata tidak cukup dengan baca buku. Ya, kalau ibarat kata hari ini, belajar itu nggak cukup dengan nonton YouTube, ya, beli buku, nggak cukup. Tapi itu baik, bagus. Itu akan mempercepat transfer of knowledge. Tapi belum transfer of ruhi. Kalau kita belajar itu yang dikejar itu barokahnya, itu transfer ruhi, bukan sekedar transfer of knowledge. Dulu Imam Malik kecil, pertama kalinya akhirnya mau belajar, itu belajar kepada Imam Rabi'ah. Maka beliau minta izin kepada ibunya, Umi, izinkan saya belajar kepada Rabi'ah. Nah, ibunya senang karena anaknya akhirnya mau belajar. Ya, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu-ibu hari ini, kalau anaknya mau belajar, dia senang, dia akan suruh, ya sudah, kamu belajar ya sana ya. Langsung aja gitu biasa kalau ibu hari ini. Tapi kalau ibunya Imam Malik tidak begitu. Beliau katakan, nah, ya, dalam bahasa saya, ilmu itu luas, ilmu itu tinggi, ilmu itu mulia. Dia hanya bisa diambil oleh orang-orang yang memuliakan dirinya dulu. Nah, maka ibunya mengatakan, pakaianmu belum pantas, aku belikan dulu pakaian, nanti kau berangkat dengan pakai pakaian. Maka dibelikanlah gamis, dibelikanlah peci, dan dibelikan imamah. Pakai penutup kepala, pakai imamah, pakai sorban. Nah, secara tampak mata sudah kelihatan pantas. Wah, udah cakep nih. Makanya orang-orang dulu di masa peradaban Islam itu baju gamis itu jadi baju penuntut ilmu. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mau belajar apapun dengan sarjana muslim di masa lalu, mereka pakaiannya juga pakaian gamis. Kayak kalau di internet nanti cari Moz Arabic culture, budaya kearab-araban. Ya, jadi di zaman dulu tuh orang pakai gamis itu belum tentu muslim. Dan itu berlaku sampai di Andalusia Spanyol, dan karena itu berlaku sampai hari ini. Di kampus manapun ketika di wisuda pakaiannya gamis. Ya kan? Rektor pakai gamis, wakil rektor pakai gamis. Ya, semuanya pakai gamis. Muslim non muslim pakai gamis kan? Diganti jadi namanya toga. Itu gamis, itu peninggalan Andalusia Spanyol. Bahkan makin kesini yang pakai toga bukan hanya mahasiswa, lulusan TK pun sekarang pakai gamis. Pakai gamis kan? Ya, bahkan lebih mahal lagi dari mahasiswa. Lulus TK di hotel berbintang, di wisuda, ya kan? Wisuda dari PAUD. Kreatif orang sana. Jadi belajar itu nggak cukup dengan membaca buku ternyata. Belajar itu paling sempurna itu hidup bersama guru, berjalan bersama guru. Masih ingat ketika
Sayyidina Umar minta dicarikan teman untuk membantunya di perjalanan. Oleh sahabatnya disampaikan, ini nama ini cocok untuk berjalan bersama. Kata Sayyidina Umar, emang engkau sudah kenal dengan orang ini? Sudah kenal baik? Sudah. Memang kamu pernah berjalan bersamanya sebelumnya? Ya, tidur malam bersamanya, bermuamalah bersama, sudah pernah belum? Kata beliau, tiga-tiga ini belum pernah saya lakukan. Kalau gitu engkau belum kenal. Jadi kalau kita sudah pernah bermuamalah sama seseorang, misalkan pernah pinjem-pinjeman, pinjem dong 100.000 dulu, aku pulangin 2 pekan. Ternyata belum 2 pekan dia udah pulangin. Itu teman baik. Ya, itu teman baik. Tapi kalau udah minjem 100.000, janji sebulan, setahun tak dibayar, diingatkan galakan dia, ini jadi catatan. Dia bukan teman yang baik. Yang kedua, dia ini dalam perjalanan pernah nggak seperjalanan sama dia? Kalau kita berjalan naik pesawat itu belum apa-apanya, biasa itu. Tapi kalau kita berjalan di bawah padang pasir, maksudnya berjalan dalam kesulitan. Kadang-kadang air kita udah habis, tinggal airnya dia doang. Bagilah air dikit. Kata dia, enggak, ini air buatku. Ketahuan. Ternyata dia individualis. Itu maksudnya. Maksud Sayyidina Umar itu, engkau pernah enggak berjalan bareng dia? Seperjalanan pernah enggak? Kalau pernah dan orangnya begitu, di masa itu saja dia begitu, nanti dia bukan teman yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi Imam Malik pun akhirnya pakai pakaian yang bagus. Nah, setelah pakai pakaian yang bagus, apakah ibunya Imam Malik kemudian mengatakan, wahai Malik, kamu udah keren sekarang, silakan belajar sama Robiah? Enggak. Niatnya, motivasinya, mindsetnya diperbaiki. Wahai Malik, silahkan engkau berangkat ke Robiah, tapi ingat, engkau ambil adab Robiah sebelum engkau ambil ilmu dari. Jadi pesan ibunya itu adalah supaya anaknya ini fokus mengejar adab gurunya. Jangan sekedar mengejar ilmunya. Ilmu mah banyak, di semua guru juga ada. Tapi kejarlah adabnya. Nah, itulah kunci kenapa Imam Malik itu akhirnya jadi faqih. Ketika banyak orang belajar agama, tapi Imam Malik faqih di zamannya. Karena dari ibunya saja sudah berpesan kejar adab. Ya, kejar adab. Dan salah satu adab itu adalah menghormati guru. Bandingkan dengan orang hari ini yang justru mengajarkan murid untuk melawan guru. Bahagia kalau murid bisa mukul guru. Senang kalau murid bisa ngata-ngatain guru. Bahkan kalau perlu orang tuanya ikut-ikutan mukulin guru. Wal'iyadzubillah. Berubah di akhir zaman ini orang tua. Dulu saya pribadi tak hafal ini, tak hafal itu, dicubit perut saya. Ya, makanya sering pangkas pendek itu, kalau pangkas panjang dikit cari-cari kan. Ya, kalau pendek kan cari-cari tak bisa kan. Susah nih dasarnya itu kan. Lapor kita kepada mak kita kan. Cubit nih tadi. Jawabannya rasain. Pasti kamu bandel tadi kan. Tak ada lagi tempat berlindung ya kan. Sekarang wah cubit kelihatan biru, di visum itu di RSCM. Laporkan ke polisi. Ya, polisi belum nangkep, orang tua sudah mengancam 70 juta. 70 juta. Ya. Baru-baru ini kita tahu ada istri polisi melaporkan ke murid dengan melaporkan guru dengan 70 juta karena dianggap telah mendorong murid ke petak sawah dan seterusnya. Singkat cerita, mungkin Allah berikan istrinya hidayah, dia katakan, saya cabut tuntutan, sebenarnya dia tidak pernah mendorong anak saya. Ini istri polisi aja bisa begitu. Ya, kalau tidak salah kurang lebih ceritanya begitu. Kalau salah tolong dilurus. Ya. Jadi orang sekarang
tidak memuliakan guru. Karena yang dikejar pengetahuan, bukan adab. Ya, ada guru saya cerita ketika naik pesawat ya. Dia naik pesawat dari Jogja ke Jakarta. Ketika turun Jogja Jakarta, ada beberapa, cuman yang terakhir kan kita dikasih makan di pesawat. Nah, jadi dia guru saya di sini, ini ada anak, ini ada bapaknya. Nah, anak ini kemudian kepedesan terus dia langsung ngambil minum. Karena kepedesan minum dia udah habis, ambil minum dari guru saya. Dan ayahnya tahu, ayahnya membiarkan saja. Nah, guru saya langsung pegang tangan. Ini minum saya. Kalau mau minum minta izin, jangan ngambil doang. Minta izin. Sebelumnya ada lagi cerita-ceritanya. Pas mau apa, ya macam-macam, dia duduk di situ. Dan ayahnya tahu, tapi membiarkan. Nah, ini persoalan. Nah, kita belajar dengan guru tadi tidak cukup membaca. Yang kedua, belajar dengan guru itu kenapa sih kita belajar sama guru? Kenapa kita nggak belajar sendiri aja? Jawabannya mudah, karena guru sudah melewati masa seperti kita. Jadi kalau kita pengen hidup kita lebih mudah, belajar sama guru. Kenapa? Karena kita akan dengan singkat melewati apa yang kita masih bingung, sementara guru kita sudah menyelesaikan kebingungan. Guru kita sedang lompat ke kebingungan yang lebih tinggi, kita dibantu untuk segera cepat. Makanya murid itu berpotensi bisa lebih pintar dari gurunya. Kenapa? Karena dia memuliakan guru. Ya, Imam Syafi'i kalau di dalam kepalanya yang namanya belajar itu adalah menghafal kitab, Imam Syafi'i itu nggak perlu belajar sama Imam Malik. Kenapa? Karya hadis pertama seperti kitab Al-Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Terus ngapain lagi belajar sama Imam Malik? Orang isi kitabnya udah di dalam kepala Imam Syafi'i. Tapi memang di masa dahulu belajar itu bukan kuat-kuatan hafalan. Orang itu mulia bukan karena banyak riwayatnya, tapi karena mendalam diroyahnya. Dia boleh hafal kitab itu, tapi dia belum tentu memahami isi daripada kitab itu secara sempurna sebagaimana Imam Malik memahami. Dan untuk itu dia harus belajar kepada Imam Malik. Dan ilmu itu juga bukan punya Imam Malik. Ilmu itu milik Allah. Banyak orang belajar 24 kali 7 jam, lelah tapi enggak dapat ilmu. Kenapa? Karena Allah enggak ridho menurunkan ilmunya kepada orang itu. Kata Imam An-Nawawi, ilmu itu mulia. Dia tidak akan turun ke dalam orang yang tinggi hati, sombong. Laksana air itu tak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu resep kenapa kita harus muliakan guru kita. Banyak kalau di pondok-pondok dulu ada orang suka ngangkatin tas kiai. Nanti dia jadi kiai itu. Ya, ada muridnya Syed Muhammad Aqib Alatas itu di mana dia ceramah, dia selalu duduk di depan dan dia yang menghapus papan tulis. Nah, di zaman hari ini ketika Alatas sudah berumur 92 tahun dan tak lagi banyak tampil ke publik, yang paling enak didengarkan ceramahnya tentang bagaimana pemikiran beliau ternyata adalah orang yang dulunya suka menghapus papan tulis. Itu logikanya adalah bukan sekadar bawain tas kagak usah belajar gitu ya. Itu logikanya adalah karena dia nempel terus tuh sama gurunya. Dia berbicara seperti gurunya berbicara. Dia menulis sebagaimana murid nulis, gurunya menulis. Itu logikanya. Maka hubungan guru sama murid itu penting. Keridhaan guru itu akan membuat mudahnya ilmu itu masuk pada murid. Maka belajar sama guru akan mempersingkat jalan, cepat memahami dan membangun ikatan murid dengan ulama rabbani.
Dan dari sini kita juga belajar bahwa belajar apapun paling bagus dengan guru. Kan sekarang banyak sering digaungkan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Ini nggak banyak digaungkan di zaman dulu. Kenapa? Karena pesan Nabi itu bukan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang dari dulu udah tahu Quran dan Sunnah itu referensi utama, primer. Yang digaungkan tuh sejak dulu, sejak Nabi. Bahkan perintah Nabi adalah kembali kepada ulama, bukan kembali pada Al-Quran. Kalau kita kembali pada Al-Quran, orang awam kembali pada Al-Quran, dia bisa tersesat. Orang awam kembali kepada hadis, dia bisa tersesat. Banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Maka Nabi menjelaskan, dan ini perintah Nabi, kalau kita ingin dapat yang banyak, bukan yang sedikit apalagi tersesat. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirham walakin yuwarrisul ilm. Para nabi termasuk aku, kami wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi kami wafat meninggalkan ilmu. Nah, pesan selanjutnya itu yang penting. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan ilmuku dari lisan para ulama, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Artinya kalau dia mengambil bagian yang sedikit, kalau dia mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu langsung, mungkin qadar Allah dia dapat yang benar, tapi dia hanya dapat yang sedikit. Itu yang penting. Dan hari ini banyak orang termakan dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Apa dampaknya? Dampaknya yang kami temukan di dunia dakwah ini adalah orang-orang yang menyalah-nyalahkan ulama salaf. Disalah-salahkan ulama salaf. Misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah jelas ulama salaf. Gelarnya aja Nasirus Sunnah di zamannya, penolong sunnah. Dikatakan Imam Syafi'i ini berani-beraninya menyelisih Nabi SAW. Menyelisih Nabi itu tuduhan luar biasa kepada Imam Syafi'i. Terus siapa yang tidak menyelisih Nabi? Ustaz saya tidak menyelisih Nabi. Imam Syafi'i menyelisih Nabi. Saya tidak mau ikut ustaz saya, karena ustaz saya ikut Nabi. Jadi dituduhnya banyak itu dari kalimat tadi. Tuduhan terberat adalah menuduh Imam Syafi'i tidak ikut Nabi. Itu yang terjadi fenomena-fenomena sekarang. Ya. Nah, itu prinsip-prinsip kunci dalam beragama dia tidak ambil. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya kalau memang syaratnya disuruh sabar bersamamu, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah aku akan berusaha sabar. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Insyaallah aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nah, bolehlah yang namanya murid punya komitmen, gitu kan? Ini namanya baiat amal. Kalau di pondok pesantren baiat amal. Saya berjanji bersama pondok pesantren begini dan begini. Maka dari ayat ini kita belajar adab murid, yaitu memperlihatkan ketawaduan dan kesiapan untuk bersabar. Ya, bersabar. Kata Imam Syafi'i, engkau bersabar dalam kehinaan menuntut ilmu, insya Allah engkau akan mulia ketika mengajarkan ilmu. Apa yang disebut bersabar dalam kehinaan menuntut ilmu? Asal menuntut ilmu hina. Nah, salah satu yang mungkin dianggap hina oleh manusia adalah ketika dia belajar, dia tak salah, tapi dia dituduh bersalah oleh gurunya. Ya. Coba buka Quran, buka kitab At-Tibyan kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kalau engkau dituduh salah padahal engkau tak salah, udah, engkau kan datang pengen dapat ridho guru kan? Engkau temui gurumu, engkau minta maaf aja.
Itu minta maaf bagi orang tidak salah, itu kehinaan itu. Tapi nasihat Imam Syafi'i tetap minta maaf. Karena apa? Karena psikologi guru, orang soleh itu, kalau murid udah minta maaf, dia udah langsung nyambung lagi sama murid, udah lupa tuh. Tapi kalau murid nggak minta maaf, tapi di benaknya ini murid ini salah, itu akan membuat dia tidak ridho kepada murid tersebut. Ya, dulu ketika saya di SMA pernah ngalami kejadian seperti itu, meskipun ini bukan di pondok pesantren itu ya. Jadi saya duduk di belakang tapi di tengah lorong gitu ya, karena ada 4 baris di kelas kan. Saya pas di tengah tapi di belakang. Nah, anak-anak itu lempar bola kertas ini ya, lempar ke saya. Pas lempar ke saya itu guru ngeliat. Nah, kan dikenakan saya kan, karena saya, ya, kamu guru lagi belakang ngajar kamu main-main bola. Loh, ini datang sendiri bolanya itu. Nggak mau tahu guru ini. Saya udah bilang, ini datang sendiri, nggak mau tahu. Akhirnya pulang sekolah saya datangin guru. Ya, saya minta maaf. Udah mau apa lagi? Minta maaf aja kan. Minta maaf itu kehinaan. Bagi kita, bagi laki-laki gitu kan. Tapi memang guru itu setelah minta maaf langsung beres, sudah selesai. Padahal saya tak salah sama sekali. Nah, itu kira-kira kan contoh real ya. Nah, sama di pondok pesantren juga kadang-kadang begitu. Ya. Nah, maka wajib memperlihatkan ketawaduan dan kesiapan untuk bersabar. Yang kedua, menghadirkan azam yang kuat dan masyru'iyah istisna. Disyariatkan mengucapkan insya Allah dalam berazam. Jangan bilang pasti guru, pasti saya sabar, pasti. Nah, jangan. Insya Allah. Insya Allah itu artinya apa? Ya, Allah akan membuat saya sabar. Kecuali itu berarti minus sifatnya. Nah, tapi kadang-kadang insya Allah itu dirubah maknanya oleh orang hari ini. Ya, besok hari Ahad datang ya ke pernikahan saya. Padahal kita udah punya janji yang nggak bisa ditunaikan. Terus kamu besok datangnya, apa jawaban kita? Insya Allah ya. Nah itu keliru, nggak boleh. Itu bukan masyru'iyah istisna. Insya Allah itu artinya saya pasti datang, kecuali Allah mentakdirkan saya pasti datang. Lah kalau tadi konteksnya saya pasti tidak datang sebenarnya, kan begitu. Tapi karena nggak enakan, insya Allah ya nggak boleh. Jadi kita biasakan, ini saya disuruh datang nih jam 8 ke Sukabumi, ada undangan pernikahan, wajib datang, undangannya VIP. Saya bilang, maaf saya nggak bisa datang. Sukabumi lagi 1 jam 50 menit saya bilang kan, karena saya ada acara lagi pernikahan jam 9.30, saya nggak bisa. Tapi nanti insya Allah doanya. Kita harus biasa ngomong, nggak bisa datang, harus biasa ngomong meskipun nggak enak. Jangan kita bersembunyi di balik nama Allah. Ya. Saya naik bis dari Lui Panjang Bandung dulu ke Garut. Pak, berangkat di bisnya? Insya Allah. Bukan insya Allah sih, insya Allah gitu kan. Karena insya Allah udah saya naik 40 menit jalan-jalan juga. Pak katanya jalan. Ya insya Allah. Akhirnya saya turun pindah ke Elep. Yang memang, kenapa saya nggak mau naik Elep? Karena terlalu cepat naik Elep. Dari Bandung ke Garut bisa 30 menit, ya kan? Itu banyak bertawakal kepada Allah. Tapi karena sudah 40 menit harus nyampe ke Garut, ini nggak nyampe. Saya turun bawa istri yang sedang hamil. Begitu masuk ke Elep, saya ditendang sama orang-orang preman-preman sana, ya kan? Nah, itulah orang-orang yang insya Allah tadi, insya Allah. Oke, mulai sekarang jangan insya Allah, insya Allah, kan? Insya Allah. Nah, jadi kemudian itu. Nah, kemudian pelajarannya apa? Mendahulukan adab terhadap Allah. Dan dari ayat ini kita belajar bagaimana kesabaran orang berilmu dalam belajar lebih berat dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ya,
dan adanya teladan dalam khidmat kepada guru. Baik hadirin wal hadirat, sebelum ditutup karena tadi sudah bunyi, kalau ada yang mau ditanya, didiskusikan, dipersilakan. Ada yang mau diangkat? Jelas semuanya? Jelas minum dulu. Ya, silakan. Kira-kira apa penyebabnya saat ini tidak seperti dulu yang tadi Ustaz ceritakan? Miris kita melihat orang melihat guru dalam posisi yang tidak seharusnya seperti yang tadi sudah dipaparkan. Ini kira-kira penyebabnya apa ya Ustaz? Anak tidak kurang, bukan malah diarahkan, malah seperti Ustaz ceritakan. Pergeseran ini kira-kira kenapa bisa terjadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pergeseran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah negara yang tidak memuliakan guru, sehingga dia lupa undang-undang perlindungan guru, lebih didahulukan undang-undang perlindungan murid. Ya, jadi ada guru SMA itu di Jakarta pernah bicara sama saya. Tuh saya udah mau keluar aja nih dari PNS. Kenapa? Di depan sekolah saya ada spanduk tulisannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi guru masuk, baru mau masuk ke sekolah, udah ada ancaman di depan. Bukan ancaman, itu kebiadaban sekolah kepada gurunya sendiri. Artinya apa? Guru dipersangkakan akan berbuat kejahatan. Kan begitu? Jadi dan itu dibaca murid. Murid pun menjadi jumawa karena gurunya sudah dianggap calon penjahat. Itu kejahatan pertama, itu kejahatan. Ya. Undang-undang itu nggak usah dipasang di depan. Itu cukup dibaca oleh jaksa, hakim, polisi. Jangan ditempel di depan. Tempel di depan itu membuat murid jumawa. Gitu kan? Itu yang pertama. Makanya saya setuju dengan Wapres Gibran ketika dia mengatakan kemarin ketika ngumpulin semua guru ditugasin kepada Mendikbud Pak Abdul Mukti. Tolong Pak, banyak yang masuk kepada saya ini ya selama ini yang lebih ditekankan undang-undang guru, undang-undang perlindungan anak, tapi belum ada perlindungan guru. Tolong diurus perlindungan guru. Ya, sebenarnya beliau mengatakan begini dalam tanda kurung. Tolong Pak, 10 tahun terakhir di masa bapak saya gitu kan. Itu undang-undang perlindungan anak lebih kuat. Sekarang karena saya wapres, tolong undang-undang perlindungan guru, kira-kira gitu kan, dalam tanda kurung. Nah, kemudian Pak Abdul Mukti ketemu sama Kapolri 2 hari kemudian. Saya cermati terus tuh. Saya yang pergerakan Kemendikbud saya ikuti terus tuh kemana nih. Nah, Kapolri, habis itu mau urus. Nah itu bagus tuh. Kita lindungi guru dulu. Ya, kenapa? Guru ini gajinya tak besar. Udah gajinya kecil, dipersangkakan jadi penjahat, keluarlah dia. Coba lihat, saya udah datang ke sekolah dari Biren Aceh sampai ke Papua. Itu yang namanya sekolah, sekarang lebih banyak guru perempuan daripada guru laki-laki. Kenapa? Kemana guru laki-lakinya? Kemana guru laki-laki? Keluar dia, kenapa? Udah kecil, dipersangkakan, macam-macam, nggak nikmat mengajar. Sampai yang di Jakarta, jangan tuh di Biren aja, yang di Jakarta aja, yang udah PNS. Masih ngomong saya mau keluar aja nih. Bingung saya. Bingung itu kenapa? Mau keluar. Saya ada PNS. Mau tetap ngajar makan hati gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua penyebabnya adalah karena sekolah mulai bergantung dengan pemerintah. Kebergantungan itu diambil dari dana BOS. Bandingkan dengan pondok pesantren teman saya yang di Garut tadi. Guru datang ngajar, khidmat, murid datang bawa beras sendiri, bawa garam sendiri, jalan aja. Yang mau belajar, yang penting kita bertemu dalam satu tujuan, gitu kan? Tetap berjalan sampai sekarang pondok seperti itu masih ada. Nah sekarang banyak orang bangun pondok pesantren dengan motif ingin dapat dana BOS. Dan pemerintah ingin ngasih dana BOS nggak gratis lah. Anda boleh saya kasih BOS, tapi Anda harus ikut saya. Akhirnya standarnya standar pemerintah, bukan standar pondok pesantren yang tinggi.
Akhirnya pondok-pondok pesantren langitan yang tadinya lulusan itu cakep-cakep lulusannya, bisa pakar falak, pakar astronomi, pakar fikih macam-macam. Sekarang jangankan pakar bahasa Arab juga nggak bisa. Kenapa? Karena standar kurikulum diturunkan supaya prasyarat bisa nerima dan hapus. Kira-kira begitulah analisis. Nah, ini dua pendapat ini. Nah, ditambah yang ketiga, kepala sekolah, pembina yayasan pun tak melindungi guru. Makanya ketiga-tiganya ini saya ubah ya. Dengan gerakan sekolah adab yang saya bangun itu semuanya saya ubah. Dana bos tidak saya ambil, guru saya muliakan, orang tua yang mempersik guru saya keluarkan, orang tuanya saya keluarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena guru yang harus paling mulia. Karena saya bangun sekolah ingin masuk surga. Tapi kalau saya mempersekusi guru, itu sama saja bangun sekolah udah capek malah membuat kita masuk neraka. Nah, maka muliakan guru. Guru itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Dia mengajari anak kita dengan gaji kecil aja itu udah luar biasa kan? Itu luar biasa. Ya, saya sampaikan logika itu kepada orang tua. Karena beberapa orang tua ternyata menyekolahkan anaknya untuk belajar hanya satu subjek namanya bahasa Inggris di English First. Di English First satu semester 6.600.000 6 bulan. Berarti 1 bulan 1.100.000. 4 pertemuan. Satu pertemuan 1 jam setengah. 1.100.000 bagi 4 pertemuan berapa? 270.000. 1,5 jam 270.000. Dan hanya 6 jam ya, berarti kan 6 jam itu 1.100.000. Sementara dia bayar setengahnya dari 1.100.000, kira-kira begitu kalau di Indonesia ini kan. Anaknya diajarkan untuk masuk surga. Sehari mungkin berapa jam? 6 jam, 7 jam, 8 jam selama 22 hari. Tapi dia tak pernah marah sama guru English First. Mungkin karena pakai bahasa Inggris tadi gitu kan. Tapi dia marah sama guru-guru yang mengajarkan anak ini masuk ke surga. Logika mana yang bisa menerima itu? Itu sama dengan logika ada penjual pepaya pagi-pagi datang ke depan rumah kita, membawakan pepaya harganya 13.000. Padahal di Alfamart itu 20.000. Kira-kira begitu kan? Yang di Alfamart kita nggak pernah marah-marah. Wah, 20.000 layak nih, biasa kan, ada AC-nya, ada stroke-nya. Nah, nggak apa-apa, 20.000 beli. Kita perlu pepaya. Tapi begitu yang nganterin sampai rumah 13.000 kita apain? Mahal bener sih Pak, 13.000. 10.000 nampak, kita kan? Masya Allah. Ya, nggak boleh gitu. Saya sering bilang itu. Ya, kalau kita pengen bantu saudara kita dengan cara yang mulia, itu caranya. Ketika datang ke depan rumah kita 13.000, kita bilang, Pak, murah amat sih Pak, 13.000. Gitu kan? 20.000 aja dah nih. Jadi sama-sama ngeluarin 20.000, tapi yang ini mulia. Jatuh miskin nggak kita kadang ngeluarin 7.000 di pagi hari? Enggak, karena orang beriman tuh yakin di pagi hari datang malaikat mendoakan orang yang ngeluarin 7.000. Ya Allah, gantilah 7.000 ini jadi 700.000. Itu rumus, nggak difahami oleh orang sekuler gitu kan? Ya, nggak difahami. Nah, itu mindset orang beriman itu adalah mindset jannah. Demikian mungkin. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Ya. Definisi daripada kata-kata insya Allah itu yang tepat bagaimana Ustaz? Insya Allah. Karena masalahnya banyak orang kalau diundang apapun ya insya Allah, tapi waktunya nggak datang. Itu iya. Kasihan Pak. Bapak udah bilang, misalkan kalau Bapak bilang insya Allah itu kepada ahli ilmu ya, itu ahli ilmu akan menangkap Bapak pasti datang. Maka dia akan siapin tuh kursi, porsi nasi, porsi ayam, dan semuanya itu turunan panjang Pak. Itu ahli ilmu. Ahli ilmu itu kalau ada orang bilang kepada kita insya Allah, ini orang pasti datang. Kan artinya jika, sya'a berkehendak, Allah, jika Allah berkehendak. Pertanyaannya, ketika engkau hari ini tak ada agenda apapun di hari besok,
Allah berkehendak engkau datang nggak? Datang kan? Dengan mengucapkan insya Allah kan? Karena engkau tak punya agenda apapun, insya Allah engkau akan datang. Ya kan? Atau engkau sudah punya agenda, engkau sudah ada agenda, tapi engkau bilang insya Allah jika Allah berkehendak saya datangnya. Padahal Allah menghendaki engkau tak datang karena engkau sudah punya akad sebelumnya, ya kan? Tapi engkau bilang insya Allah ya, itu namanya berlindung di balik nama Allah. Allah marah. Makanya kita itu, saya sering ajarkan kepada anak-anak saya, enggak boleh ngomong demi Allah. Jangan pernah ngomong demi Allah. Ulama juga yang kita enggak boleh ngomong demi Allah. Karena apa? Nanti demi Allah itu murah. Coba silakan datang ke kau sekelui panjang ke Baranang Siang dah. Ya. Hampir mungkin sebagian orang itu akan ngomong demi Allah. Demi Allah sih, bukan demi Allah ya. Ya. Nih bis berangkat enggak? Berangkat. Bener Pak? Demi Allah. Ya, karena demi Allah kan, mungkin kena lisannya kurang fasih gitu. Udah kita naik aja lah. Enggak jalan-jalan itu bis. Saya udah berkali-kali begitu. Ya demi Allah gitu kan. Nah, makanya nggak boleh. Kali-kalinya kita boleh bilang demi Allah itu adalah ketika sumpah jabatan. Demi Allah saya berjanji. Itu boleh. Sumpah jabatan. Karena kalau kita terbiasa insya Allah, demi Allah, lama-lama kalimat Allah itu kan rendah. Akhirnya sekarang orang dibilang demi Allah biasa, demi Allah saya nggak bakal itu. Nggak percaya. Dia bilang gitu, nggak percaya. Padahal orang itu bilang demi Allah, nggak percaya. Sumpah pocong mau nggak? Nggak berani kan, gitu kan? Jadi orang segini berubah dari demi Allah pada sumpah pocong. Kenapa itu? Karena demi Allahnya terlalu keseringan. Dibohongin, Allahnya dibohongin. Akhirnya pakai yang lain, kan jadi rendah. Padahal Al-Quran menjelaskan jangan kau bersumpah selain dengan nama Allah. Nah, gitu kira-kira. Maksudnya itu, insya Allah itu artinya pasti datang. Ya. Jadi mulai sekarang hilangkan ketidakenakan, jangan berlindung di balik nama Allah karena Allah marah. Dan saya mencontohkan, hari ini tuh jam 8 saya harus datang, VIP undangan. Tapi saya udah punya janji lagi jam 9.30. Makanya saya bilang, aduh ini undangan luar biasa, tapi saya nggak bisa datang. Tapi saya doakan, insya Allah kalau ada nomor rekening nanti saya doakan gitu kan. Jadi yang penting kan kalau orang undangan kan, ya mulai jamahnya kita dahulukan. Gitu. Ada yang lain silakan. Baik, ya. Biar clear aja Ustaz. Nah, Kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu Ustaz ya. Nggak bisa, anak ngomong nggak bisa. Anak nggak, aduh saya nggak bisa, mohon maaf. Udah saya bilang nggak bisa pun, dia tetap datang ke. Tadinya ngomong via handphone kan. Udah saya WhatsApp lagi teks. Anak itu jam segini. Ini kalau ke Sukabumi ke titik antum 1,5 jam. Balik lagi anak 3 jam. Itu anak nggak keluar mobil tuh kan. Berarti 3 jam gitu kan. Udah anak ngomong gitu, datang masih dia ke rumah. Ustaz, ini antum datang ya, ini undangan. ya kan kita udah ngomong nggak bisa datang, tapi masya Allah gitu. Jadi kalau kita nggak bisa, tetap bisa bilang nggak bisa datang. Tapi seimbangkanlah ketidakdatangan itu kan dia mau buat dia kecewa toh. Kita seimbangkan dengan apa? Makanya tadi doa, nomor rekening, apa semua, ya kan? Ya kepada itu mulai jamaah, namanya mulai jamaah. Orang senang kan? Sama seperti antum minjem motor anak nggak kepakai, ya kan? Antum minjem motor anak bensinnya lagi habis, terus antum pinjam buat kondangan, pinjam Ustaz ya motor anak, saya udah pinjam. Pulang itu motor udah ente snow wash, cakep, udah bersih, kemudian bensinnya dipenuhi full tank, ya kan? Coba perhatikan apa yang saya lakukan besoknya. Antum nggak perlu motor pun saya bilang, Pak, nggak minjem motor lagi Pak. Ya, itu manusiawi namanya kan. Makanya disunahkan kalau kita meminjam sesuatu, disunahkan membayar lebih. Hatta minjam uang disunahkan bayar lebih. Ya, tapi tidak diangkat di awal. Ya, kalau diangkat di awal namanya riba. Ini tidak diangkat, nggak ada prasyarat. Tapi kita bayar lebih, senang deh. Besok-besok dia nanya, Bapak nggak perlu pinjaman lagi Pak. Itu namanya manusiawi sifatnya. Jadi buatlah segala sesuatu yang membuat orang itu senang secara manusia. Gitu kan?
Demikian. Ada yang lain? Sektor kanan belum? Baik, kira-kira demikianlah duduk-duduknya dan silaturahim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu dimurahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dan mohon doanya agar kita semuanya dapat wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.